Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Zulfa Muhammad, nomor NPM saya 1910 6310 732. Eh, pada matkul Pramuka dengan dosen pengampu Bapak Nana Suryana Nasution, SPD MPD. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu buku dari Bapak Nana Suryana Nasution SPD MPD yang berjudul Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk. Seperti ini bukunya. Saya di sini ingin menjelaskan di bab 9 dengan tema tujuan outdoor activity. Tujuan outdoor activity adalah sebagai lingkaran mata rantai yang mengikat manusia yang ada di dalamnya, membangun teamwork yang lebih tangguh, membangun rasa saling percaya, menguji kemampuan dan memecahkan masalah, menambah wawasan di dalam terbuka. Jadi tujuan kegiatan outdoor ini adalah salah satunya adalah membangun teamwork atau kerjasama dengan teman-teman kelompok yang lain. Karena biasanya di kegiatan alam terbuka tuh akan dibuat per kelompok. Jadi di sini diajarkan untuk cara bekerja sama antar teman yang lain, terus membangun rasa saling percaya kepada teman, terus menguji kemampuan sampai di mana kemampuannya dalam memecahkan masalah, kemudian menambah wawasan di alam terbuka, menambah pengetahuan kita harus ngapain aja di alam terbuka. Kemudian keuntungan outdoor activity, ada banyak keuntungan dalam melakukan kegiatan di outdoor activity, diantaranya bisa saling mengetahui tingkat daya juang. Jadi kita dapat mengetahui tingkat daya juang kita sejauh mana. Kemudian saling mengetahui tingkat egoisme, apakah kita egois atau tidak, apakah kita memikirkan teman-teman kita yang lain. Itu dapat terlihat di kegiatan outdoor ini. Jadi kemudian tingkat kooperatif, tingkat kinerja, dan tingkat sinergi, kemudian keseriusan dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi selain kita tidak boleh egois dalam melakukan kegiatan, kita harus memikirkan teman-teman kita juga yang lain. Kemudian keseriusan kita dalam memecahkan masalah, kemudian sebagai media evaluasi dan penilaian. Kemudian keuntungan yang lain, jadi semakin tahu karakter diri yang pertama, jadi semakin tahu sifat asli kita. Dapat dibilang kita dapat mengetahui sifat asli kita itu di alam terbuka, apakah kita orangnya manja atau tidak, egois atau tidak, bisa bekerja sama dengan tim atau tidak, bisa memikirkan orang lain atau tidak. Karena di sana tuh semua serta terbatas dan jauh dari orang-orang terdekat, jauh dari orang tua. Jadi kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Nyambung dengan yang kedua, yaitu semakin tahu kemampuan yang dimiliki. Jadi kita bisa tahu kemampuan kita di alam terbuka tersebut, kemudian semakin memahami arti sebuah nilai kehidupan. Karena di alam terbuka itu semuanya serba sendiri, kita harus melakukan semua sendiri dan belajar tentang hal-hal baru yang kita tidak bisa dapat di luar pramuka tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah berkemah. Berkemah adalah bisa dibilang kegiatan paling penting di kegiatan outdoor. Itu biasanya
Berkemah merupakan kegiatan terbesar organisasi pramuka yang dilakukan secara outdoor. Biasa perkemahan diadakan sebagai penilaian sekaligus penutup di rangkaian kegiatan selama 1 tahun. Adapun materi aktivitas dalam kegiatan perkemahan pramuka disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang perlu dikuasai pada jenjang tertentu. Secara umum berkemah bagi pramuka bermanfaat untuk melatih kemandirian. Biasa itu berkemah dilakukan di setiap sekolah tuh di selesai UAS, untuk tujuannya tuh untuk merefreshing setelah ujian. Refreshing di sekolah tuh biasanya refreshing sekalian belajar itu biasanya diadakan di perkemahan pramuka. Kemudian adapun manfaat berkemah di sini dijelaskan ada 9. Yang pertama, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antar unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Jadi kita dapat mengetahui pentingnya alam, karena kita sudah merasakan pentingnya alam, jadi kita bisa ketika kita sampai rumah kita bisa seperti contohnya menanam pohon, karena kita merasakan sejuknya pohon di alam terbuka, jadi kita dapat mencoba menanam di lingkungan-lingkungan kita supaya lingkungan tersebut dapat sejuk. Kemudian melatih kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, dan empati dan disiplin. Seperti yang tadi saya bilang, berkemah itu melatih mandiri, kayak seperti membangun tenda, itu melatih kerjasama dan kemandirian. Kita juga bisa bertanya kepada kakak pembina cara memasang pasak, cara membuat rak sepatu dengan kayu, dengan pasak. Itu kita bisa dipelajari di perkemahan pramuka tersebut. Kemudian yang ketiga, memupuk keberanian memimpin dan dipimpin. Biasa di pramuka itu dibuat kelompok, kemudian dipilih satu orang untuk menjadi pemimpin. Nah, kita yang sebagai pemimpin tersebut dilatih untuk apakah kita punya jiwa kepemimpinan untuk memimpin ruang lingkup kecil dari kelompok tersebut. Kemudian untuk teman-teman yang lain dapat dilatih untuk percaya kepada teman kita untuk menjadi pemimpin dan menurunkan ego kita untuk melakukan segala perintah yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, atau bisa dibilang teman kita tersebut. Kemudian yang keempat, membiasakan diri mendahulukan kepentingan bersama daripada individu. Yang bisa dibilang kita tidak boleh egois, harus lebih mementingkan kepentingan teman-teman yang lain daripada kepentingan kita sendiri. Kemudian berlatih mengendalikan emosi. Itu sangat penting ketika teman kita tidak bisa diberi arahan, kita harus mengendalikan emosi kita. Bagaimana caranya memberitahu kepada teman kita tapi tidak dengan emosi. Kemudian yang keenam, belajar menahan diri dari sifat buruk seperti sombong, congkak, iri, dan pamer. Ketika kita berkemah itu kita berada di tempat orang lain, jadi kita harus menurunkan sifat-sifat buruk tersebut supaya kita bisa diterima di tempat tersebut, karena di tempat tersebut pasti ada penduduk juga. Supaya kita bisa diterima di tempat baru tersebut, kita harus menurunkan sifat-sifat buruk supaya kita bisa diterima di tempat tersebut. Kemudian melatih hidup sederhana, karena biasa di berkemah kita nggak mungkin memasak masakan mewah kan. Kita masang sesuatu juga dari alat-alat sederhana seperti kayu, bambu, dan sebagainya. Kemudian belajar berkomunikasi dengan masyarakat, belajar cara berbicara yang sopan kepada orang yang lebih tua. Kemudian untuk menyegarkan, refreshing, dan bersenang-senang, seperti yang saya bilang tadi, tujuan dari pramuka tersebut adalah untuk merefreshing setelah kita melakukan ujian tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.